Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Aryani. Saya adalah siswa S1 Keperawatan dari Stikes Mitra Adiguna Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gagal napas akut. Gagal napas akut atau biasa kita sebut dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, itu adalah kondisi yang terjadi ketika kantong udara paru-paru atau alveolus dipenuhi dengan cairan sehingga tubuh kita tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini sangat mengancam jiwa karena ARDS ini umumnya terjadi pada pasien yang sakit kritis dan merupakan kondisi darurat medis. Banyak orang dengan gagal napas akut tidak bisa bertahan hidup. Resiko kematian itu meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan keparahan penyakit. Lanjut, saya akan membahas tentang gejala umum dari ARDS. Gejala umum ARDS itu ada banyak. Salah satu gejala yang dapat saya sebutkan antara lain yang pertama yaitu kesulitan bernapas, yang kedua yaitu kadar oksigen dalam darah yang rendah, yang ketiga sesak napas, yang keempat detak jantung berdebar cepat atau biasa kita sebut dengan takikardi, yang kelima demam atau febris, yang keenam kelelahan otot, yang ketujuh itu gelisah, khawatir, dan kelambatan mental. Biasanya ini terjadi karena sel-sel otak mengalami hipoksia atau penurunan kadar oksigen. Yang kedelapan lanjut yaitu perubahan warna kuku atau kulit karena berkurangnya kadar oksigen atau biasa disebut dengan cyanosis. ARDS ini merupakan kondisi darurat medis. Jadi apabila Anda mengalami tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan, itu dianjurkan untuk segera mendapat pertolongan medis atau dibawa ke rumah sakit. Lanjut yaitu penyebab dari umum ARDS itu antara yang pertama yaitu sepsis. Ini yaitu kondisi yang mengancam nyawa karena sistem imun itu yang bekerja secara berlebihan untuk melawan infeksi atau penyakit ataupun cedera yang dialami. Lanjut yaitu yang kedua adalah pneumonia, yang ketiga peradangan pankreas, yang keempat menghirup isi lambung ke dalam paru-paru atau disebut dengan aspirasi paru, yang kelima menghirup zat berbahaya, yang keenam transplantasi paru-paru, yang ketujuh trauma akibat kendaraan bermotor, yang kedelapan pengobatan seperti overdosis morfin dan lain-lain, dan yang kesembilan yaitu perdarahan serius yang membutuhkan transfusi darah. Untuk patofisiologi ARDS nanti saya sebutkan seperti di atas. Lanjut yaitu faktor pemicu yang dapat menyebabkan Anda beresiko terkena ARDS. Yang pertama yaitu perokok aktif. Yang kedua itu lansia atau berusia di atas 65 tahun. Yang ketiga memiliki penyakit paru obstruktif kronik atau disebut dengan PPOK. Yang keempat terdapat infeksi kuman yang menyebar secara luas melalui aliran darah. Yang kelima menjalani operasi beresiko tinggi atau pengobatan kemoterapi. Yang keenam yaitu memiliki kadar protein rendah pada darah. Selanjutnya yaitu beberapa tes yang dapat kita lakukan untuk mengetahui ARDS, antara lain yang pertama yaitu ronsen paru. Ronsen paru ini dapat menunjukkan bagian paru-paru mana yang memiliki cairan di dalamnya atau terdapat pembengkakan pada jantung. Yang kedua yaitu uji gas darah atau kita biasa sebut dengan analisa gas darah. Analisa gas darah ini kita dapat lakukan untuk mengecek kadar oksigen, pH, PCO2, PO2 dalam darah itu dalam rentang normal atau tidak. Lanjut yang ketiga yaitu pemeriksaan cek lab lengkap itu seperti serum elektrolit, urinalisis, sama kultur. Kultur itu terbagi dua yaitu kultur darah dan kultur sputum. Ini untuk menentukan penyebab utama dari kondisi pasien. Lanjut yaitu swab test dan yang terakhir yaitu EKG atau tes jantung. Lanjut yaitu pasien dengan gagal nafas akut atau biasa disebut dengan ARDS itu biasanya rata-rata pasien itu dirawat di ruang ICU. Karena apa di ruang ICU? Karena terapi ini biasanya pasien membutuhkan terapi oksigen lanjutan. Pasien tidak dapat bernafas sendiri, sudah tidak dapat bernafas sendiri, jadi pasien itu membutuhkan mesin untuk bernapas. Mesinnya itu disebut dengan ventilator.
ventilator atau biasa disebut dengan ventilasi mekanik itu untuk memberikan dukungan ventilasi sampai dengan integritas membran alveolar kapiler dalam paru-paru ini membaik. Tujuan tambahan dari penggunaan ventilator yang pertama yaitu memelihara ventilasi adekuat dan oksigenisasi selama periode kritis hipoksemia berat. Yang kedua yaitu mengatasi faktor etiologi yang mengawali penyebab distres pernapasan. Lanjut, berdasarkan pengobatannya, biasanya pengobatan ARDS ini membutuhkan obat penawar rasa sakit untuk meredakannya rasa sakit yang dialami oleh pasien. Obat-obat itu termasuk dengan antibiotik untuk mencegah dan mengatasi infeksi. Yang kedua yaitu obat antiglisa itu untuk membantu pasien untuk lebih rileks biasanya. Dan yang ketiga yaitu pengencer darah, ini biasanya dapat mencegah pembekuan pada paru-paru. Lanjut, untuk gaya hidup dan pengobatan di rumah untuk mencegah terjadinya gagal napas akut atau ARDS, ini yang pertama yaitu berhenti merokok. Berhenti merokok ini hindarilah menjadi perokok pasif atau hindarilah menjadi perokok aktif, karena bila kita berada terus-terusan di dalam lingkungan perokok pasif itu sama saja bohong sebenarnya. Ini juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru Anda. Yang kedua yaitu berhenti mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, lakukan vaksinasi. Vaksinasi ini biasanya vaksinasi flu atau pneumonia yang bisa kita lakukan 5 tahun sekali, yang dapat mengurangi resiko infeksi paru-paru. Lanjut yaitu melakukan latihan pernafasan untuk meningkatkan fungsi paru selama masa pemulihan. Lanjut, saya akan membahas tentang diagnosa dari gagal napas akut. Yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, itu biasanya berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan nafas, peningkatan sekret pulmonal, dan peningkatan resistensi jalan napas. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama monitor fungsi napas, frekuensi, irama, kedalaman, bunyi, dan penggunaan otot napas. Yang kedua yaitu berikan posisi semi-fowler, lalu berikan terapi oksigen, lakukan suction, dan lakukan fisioterapi dada. Diagnosa kedua yang kita angkat yaitu gangguan pertukaran gas, itu berhubungan dengan hipoventilasi alveoli, penumpukan cairan di alveoli, hilangnya surfaktan pada permukaan alveoli. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu kaji status pernapasan, catat peningkatan respirasi dan perubahan pola nafas. Yang kedua yaitu kaji adanya sianosis, observasi kecenderungan hipoksia dan hiperkapnia. Yang ketiga yaitu berikan istirahat yang cukup dan nyaman. Yang keempat, berikan humidifier oksigen. Itu biasanya kalau pasien sudah memakai ventilator, itu dengan ventilator CPAP jika ada indikasi. Tapi yang lanjut yang kelima yaitu berikan obat-obatan jika ada indikasi seperti steroid, antibiotik, bronchodilator, dan ekspektoran. Lanjut, diagnosa ketiga yang dapat kita angkat yaitu nyeri berhubungan dengan inflamasi paru dan batuk menetap. Intervensi yang dapat kita lakukan antara yang pertama observasi karakteristik nyeri, misalnya nyeri seperti ditusuk benda tajam, nyerinya konstan atau tidak. Lalu pantau tanda-tanda vital pasien, biasanya jika pasien nyeri itu heart rate-nya cenderung meningkat. Lalu yang ketiga, berikannya rasa nyaman, misalnya pijatan pada punggung, perubahan posisi, pasien harus rileks, mika-miki. Yang keempat, tawarkan pasien untuk teknik menekan dada selama episode batuk. Biasanya batuk itu juga bisa menyebabkan bisa menyebabkan nyeri pada dada. Lanjut yaitu kolaborasi dalam pemberian analgesik sesuai dengan indikasi. Diagnosa keempat yaitu bisa menyebabkan hipertermi yang berhubungan dengan proses inflamasi akut. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu kaji suhu pasien, kompres air hangat, terus anjurkan pasien untuk banyak minum, anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang tipis dan mudah menyerap,
Terus lakukan observasi intake dan output cairan, observasi tanda-tanda vital tiap jam atau sesuai dengan indikasi. Lalu kolaborasinya itu pemberian cairan intravena dan pemberian obat sesuai program. Diagnosa yang kelima yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kelelahan, batuk yang sering, produksi sputum, dyspnea, anoreksia, dan penurunan kemampuan finansial. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu catat status nutrisi pasien. Yang kedua, kaji ulang pola diet yang disukai atau tidak disukai oleh pasien. Yang ketiga, monitor intake dan output secara periodik. Lanjut yang keempat, catat adanya tanda-tanda anoreksia, mual, muntah, dan lain-lain. Terus anjurkan pasien untuk bed rest, lakukan perawatan mulut sebelum pasien diet. Terus anjurkan makan sedikit tapi sering. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi ke ahli gizi untuk komposisi dietnya. Lanjut yang keenam yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara supply dan kebutuhan oksigen. Intervensi yang dapat saya lakukan adalah evaluasi respon pasien terhadap aktivitas. Yang kedua yaitu berikan lingkungan yang tenang dan nyaman. Lanjut, batasi pengunjung selama fase akut. Jelaskan pentingnya istirahat kepada pasien untuk dalam rencana pengobatan dan perlunya keseimbangan aktivitas dan istirahat. Bantu pasien memilih posisi yang nyaman untuk istirahat. Dan yang terakhir, bantu aktivitas perawatan diri yang diperlukan seperti memandikan pasien BAB, BAK, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi tentang gagal nafas akut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.